Pergi ke pasar membeli sayur kemangi. Pasarnya rame, banyak berbelanja. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan mengucap salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Bapak Ibu guru hebat serta sobat penggerak, di pembahasan video kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif penerapan segitiga restitusi. Bersama saya Jamal, guru SMK Negeri 6 Kolaka, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan fasilitator saya Bapak Rasmadan dan pengajar praktik Ibu Puji Lestari. Pembahasan dimulai dengan pengenalan restitusi. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik, sehingga restitusi mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga mereka dapat menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Nah, dalam restitusi dikenal segitiga restitusi, yakni suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau peserta didik, akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Dan pada tahapan menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu guru hebat serta sobat penggerak, berikut beberapa penerapan segitiga restitusi pada kasus di sekolah saya. Kasus pertama, saat pembelajaran dimulai, Iin Sulistiani telat masuk kelas pada jam pertama. Menurut laporan, di 2 minggu terakhir ini ada beberapa mata pelajaran yang peserta didik tersebut selalu masuk kantin untuk makan, dan terkadang setelah dipanggil oleh teman sekelasnya, barulah Iin buru-buru masuk kelas. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terus terulang, maka harus ada inisiatif dari seorang guru untuk menyelesaikan masalah ini. Iin Sulistiani, selamat pagi nak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nak? Iya sehat Pak. Sudah makan? Sudah Pak. Iya. Terus apakah kira-kira Nain tahu kenapa Bapak panggil keronan ini? Maaf tidak tahu Pak. Tadi Nain ikut apa? Ya ikut Pak, tapi hampir terlambat Pak. Oh begitu. Berarti Nain pastinya tahu jam berapa kita apel pagi dan jam berapa dimulai pelajaran? Jam 7.00 apel pagi sudah dimulai Pak, dan mulai belajar jam 7.30.
Oke. Nah, tadi saat jam pertama di pelajaran matematika Bapak, saya lihat Iin sempat terlambat masuk kelas. Kata temannya, katanya Iin habis makan di kantin. Apa benar begitu, Nak? Iya benar Pak. Begitu ya. Jadi begini, Nain, saya panggil Nain ke ruangan ini bukan artinya Bapak mau mencari-cari kesalahan Nain terkait dengan hal tersebut. Karena kita tahu bahwa tentunya semua orang pasti pernah berbuat salah kan? Iya Pak. Ataupun kadang-kadang kita melupakan sesuatu, apalagi itu kita tidak sengaja, ya kan? Iya Pak. Ya. Jadi sekarang kita akan menemukan solusi agar bagaimana hal seperti ini tidak terjadi lagi. Nah, tadi waktu yang pertama ingin masuk makan ke kantin kan pasti ada alasannya. Ya. Kalau Bapak bisa tahu kenapa ya, Nak? Tadi pagi di rumah belum sempat sarapan Pak karena buru-buru. Oh, buru-buru. Berarti Iin malamnya telat tidur, akhirnya telat bangun, terus ke sekolah buru-buru hingga tidak sempat sarapan. Kalau boleh tahu, memangnya Iin waktu malam lagi bikin apa? Iya Pak, semalam kerjakan tugas sampai larut malam hingga telat tidur. Nah, begitu. Oke, Nain, sebenarnya sekali lagi saya tidak menyalahkan Nain dalam masalah ini karena di sisi lain tentu saja kalau Nain juga masuk kelas dalam keadaan lapar, ya pasti juga tidak bisa fokus dalam belajar. Ya, namun tentu saja pastinya Nain juga sadar bahwa di sini ada beberapa kesepakatan kelas yang Nain sempat mungkin langgar atau lupakan. Nah, kalau bisa di poin-poin mana saja itu Nain? Kedisiplinan Pak, masuk kelas tepat waktu. Ya, berarti Nain ke depan tahu harus apa kan? Ya, tentunya selain kedisiplinan di sekolah, di rumah juga perlu memanajemen waktu. Ya, karena keduanya itu sangat terkait dan ini, terutama dalam hal di agama kita. Ya, tentu kita diajarkan bagaimana bisa cepat bangun supaya kita sholat subuh. Ya, nantinya kita pergi ke sekolah pasti tidak akan terburu-buru. Ya, di sisi lain ya kita harus tanamkan sifat menghargai, terutama ya pasti Nain tahu bahwa ketika guru sudah ada di dalam kelas kan tidak bagus kalau siswa ada di luar kelas, apalagi nantinya pasti itu akan tergesa-gesa masuk di kelas. Jadi di kesempatan ini kira-kira nanti Nain tahu apa yang harus dilakukan ke depan untuk supaya hal ini tidak terjadi lagi. Pak, kerjakan tugas tepat waktu dan tidak tidur terlalu larut malam. Itu saja, apalagi kira-kira yang masih ada? Sarapan memang di rumah Pak, atau bawa bekal ke sekolah, atau makan di kantin pada saat jam istirahat. Oke, bagus sekali. Berarti nanti Nain sudah tahu harus berbuat apa ke depan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan tentunya pastikan bahwa itu datang dari keyakinan diri Nain sendiri, karena bukan karena adanya keterpaksaan dari orang lain. Maka dari itu satu hal lagi yang perlu Bapak tanyakan, kira-kira sejak kapan Nain akan terapkan keyakinan diri ini yang nantinya akan jadi keyakinan kelas yang kita terapkan bersama? Insya Allah mulai hari ini Pak. Mulai hari ini. Baik Nain, saya kira itu saja. Terima kasih sudah meyakinkan Bapak dan meyakinkan diri sendiri juga untuk bagaimana nanti Nain bisa melakukan perubahan dengan keyakinan yang telah dibuat. Nah, sekarang Nain bisa kembali lanjut ke kelas. Oke. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, tos dulu. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya In Sulistiani, kelas 11 TKJ 2. Saat saya diajak diskusi oleh Pak Guru, saya sangat senang karena walaupun sebenarnya saya berbuat salah, saya diajarkan banyak hal seperti bagaimana saya dapat memanajemen waktu, belajar menghargai, dan tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menemukan jalan keluar terhadap kasus yang saya lakukan dengan kembali menanamkan keyakinan diri untuk melakukan perubahan ke depan. Penerapan restitusi yang dilakukan Pak Jamal sangat berpihak kepada peserta didik karena kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tanpa adanya tekanan, namun murni mengembalikan jati diri kita yang gagal. Semoga kedepannya restitusi ini bisa terus diterapkan agar banyak peserta didik yang lebih paham bagaimana menghadapi suatu masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kasus kedua, Rian adalah salah seorang peserta didik yang punya kebiasaan kurang baik di kelas. Rian bermain dengan penghapus yang dipakai di kelasnya, menjadikannya bola atau bola takleh saat pergantian jam atau jam istirahat. Sebenarnya kebiasaan ini sering ia lakukan dan tepat di hari ini, akhirnya penghapus yang sering dimainkan itu rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Mengetahui hal tersebut, sebagai wali kelas, saya memanggil Rian ke ruangan saya. Selamat pagi Rian. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat nak? Ya sehat Pak. Baik Rian, apa Rian tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu Pak. Rian, tadi saya dengar menjelang jam istirahat, Rian sempat bermain penghapus ya. Bahkan sampai penghapusnya rusak. Apa itu benar nak? Iya Pak, benar. Maaf Pak. Rian sadar kalau hal yang dilakukan itu salah? Iya benar Pak. Perbuatan saya itu salah. Jadi begini nak, artinya Bapak panggil ke sini, Rian saya panggil ke sini bukan untuk mencari kesalahan Rian terkait dengan hal tersebut. Karena semua orang pastinya pernah berbuat salah ataupun melupakan sesuatu, apalagi dilakukan dengan tidak sengaja. Iya Pak. Jadi sekarang kita akan menemukan solusi agar hal seperti itu tidak terjadi lagi. Tadi saat Rian bermain dengan penghapus pasti ada alasannya. Kalau Bapak bisa tahu, apa itu ya nak? Tadi saya bermain penghapus karena saya menganggap penghapus itu sebagai bola takreh. Tadi saya cuma iseng-iseng Pak, tapi saya tidak sengaja merusak penghapusnya. Oh begitu ya. Sebenarnya bermain bola, bermain takraw itu memang menyenangkan kan? Bapak juga suka, apalagi hobinya bisa tersalurkan. Tapi yang jadi masalah hanya saja tempatnya yang tidak sesuai, ya kan? Ya Pak. Oleh karena itu saya tidak menyalahkan sekali lagi untuk Rian dalam masalah ini, karena di sisi lain tentunya Rian juga melepaskan kesenangannya walaupun tempatnya yang tidak tepat. Namun pastinya Rian juga sadar ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan kelas yang pernah kita sepakati bersama di dalam kelas. Kira-kira Rian masih ingat kesepakatan kelas seperti apa saja di Rian? Menjaga ketertiban dan keamanan kelas Pak. Terus apalagi yang Rian kira-kira masih Rian ingat? Memelihara sarana dan prasarana yang ada di dalam kelas Pak. Berarti Rian ke depan tahu harus apa kan? Ya tentunya apapun sarana yang ada di dalam kelas tentu kita harus pelihara, kita harus jaga, kita gunakan sesuai fungsinya. Anggap saja itu milik kita sendiri, tentu saja itu adalah fasilitas sekolah. Jadi merusak sarana yang ada di kelas berarti merusak sarana yang diberikan oleh sekolah, dan itu negara yang berikan. Jadi sama merusak juga aset negara. Jadi kira-kira apa kira-kira yang bisa Rian lakukan untuk mengantisipasi untuk tidak terjadi lagi hari ini? Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi Pak. Saya akan menjaga ketertiban dan keamanan kelas dan memelihara sarana yang ada di dalam kelas Pak. Dan saya akan menyalurkan hobi saya di jam olahraga atau di tempat semestinya. Oke, jadi berarti Rian sudah tahu harus berbuat apa ke depan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan tentunya pastikan bahwa itu datang dari keyakinan diri Rian ya. Ya, bukan karena tekanan dari orang lain. Maka pertanyaan sekarang yang kemudian saya ajukan kepada Rian, sejak kapan kira-kira Rian bisa terapkan keyakinan diri Rian ini untuk menjadi penerapan keyakinan kelas? Insya Allah sejak hari ini Pak. Oke, baik Rian. Saya kira itu saja. Terima kasih sudah meyakinkan Bapak dan meyakinkan diri sendiri untuk bagaimana tentu saja bisa melakukan perubahan dengan keyakinan yang tadinya Rian telah buat. Oke, sekarang Rian bisa lanjut ke kelas kembali. Terima kasih banyak Pak. Semangat ya. Iya Pak. Iya, tos dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serawan Rian Saputra, kelas 11 TKJ 1. Setelah saya diajak berdialog oleh Pak Jamal, saya mendapat banyak pelajaran berharga bahwa pada dasarnya berbuat salah itu awal dari pembelajaran kita untuk bagaimana lebih mengenali diri kita sendiri. Dengan restitusi yang diterapkan oleh Pak Guru, saya lebih paham lagi tentang perlunya
lebih memahami lagi keyakinan kelas yang telah kita buat, yang pada dasarnya juga berawal dari bagaimana kita membentuk keyakinan diri kita sendiri. Dalam kasus yang saya alami sendiri, menjadikan saya lebih sadar diri bahwa potensi mengembalikan keyakinan diri saya sangat penting. Lebih menghargai, lebih memiliki rasa peduli, memelihara dan menjaga semua sarana yang ada di dalam kelas dan sekolah, serta bagaimana menyalurkan hobi dan kesenangan kita pada tempatnya. Saya sangat berterima kasih pada Pak Jamal telah diajarkan banyak pemahaman, pengendalian, dan keyakinan diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu guru hebat serta sobat penggerak, sebagai kesimpulan bahwa segitiga restitusi dalam konteks disiplin positif membantu anak memahami bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi baik positif maupun negatif. Ini juga mengajarkan tanggung jawab, pembelajaran, dan pemahaman tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain dan lingkungan di sekitar mereka. Maka melalui langkah-langkah segitiga restitusi ini, disiplin positif bukan hanya tentang memberikan hukuman, tetapi juga tentang membantu anak mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pak Emal menjadi petani, punya lahan ditanami pohon jati. Walau susah menerapkan segitiga restitusi, setidaknya presentasi ini dapat menginspirasi. Terima kasih telah mengikuti. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.